Di Kota Batam juga mengakibatkan pagar penangkaran buaya di penangkaran Pulau Bulan, Kecamatan Bulang, Batam jebol dan mengakibatkan beberapa buaya lepas dan kabur ke daerah perairan tak jauh dari permukiman warga. Dari duka Ibnu Jamil yang harus kehilangan ibunda tercinta, duka juga menimpa warga Batam, Kepulauan Riau pasca hujan lebat yang mengguyur 4 hari berturut-turut sejak Jumat pekan lalu hingga Senin kemarin. Mengakibatkan sejumlah wilayah di kota yang dijuluki kota industri itu terendam banjir. Intensitas hujan yang sangat tinggi serta awet nyaris sepanjang hari selama berhari-hari menyebabkan banjir meluas di sejumlah titik dan juga memantik tanah longsor. Ratusan rumah warga dan fasilitas umum termasuk jalan-jalan utama di Kota Batam seketika menjadi lautan tak bertepi lantaran terendam banjir. Sementara ini dapat kami sampaikan bahwa data jumlah korban terdampak banjir untuk sekabupaten Bintan datanya sedang dalam update. Tim sedang bergerak ke lapangan, salah satunya di Bintan Timur, terus ada di Surabaya, Gunung Kangboy, dan sebagian wilayah lainnya. Tidak hanya di Pulau Jawa, intensitas hujan yang sangat tinggi juga terjadi di Singapura dan Batam. Kita ketahui 2 hari terakhir beberapa titik di Singapura bahkan terendam hingga 1 meter karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Selain banjir, tanah longsor terjadi di waktu yang nyaris bersamaan di perumahan Tiban Koperasi Sekupang, Batam, mengakibatkan 5 rumah rusak dan 4 warga tewas. Proses evakuasi para korban masing-masing Doni Apriyadi, Linda Luciana, Mujadi, dan Sukarni dari reruntuhan rumah-rumah mereka berlangsung sangat dramatis. Tim SAR gabungan dibantu personel Polri dan TNI bahu-membahu mengevakuasi para korban. Selain alat berat, penggalian pun dilakukan secara manual menggunakan sekop dan cangkul serta menyertakan anjing pelacak. Korban pertama berjenis kelamin perempuan dan yang kedua pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat berjenis kelamin laki-laki juga dapat ditemukan. Dan kita turut prihatin dan turut berduka cita ya adanya suatu musibah bencana alam tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Tiban Baru di Kecamatan Sekupang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ketahui ada 2 orang korban jiwa, yaitu baik 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, dan 2 orang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. 2 orang laki-laki, maksud kami 2 orang tersebut adalah 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, dan masih ada yang belum ditemukan, ya 2 orang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun. Ya. Aduh, serem ya. Ya, tapi yang namanya bencana alam pasti kita semua nggak bisa nebak. Jadi, ya turut berduka cita untuk korban yang ditinggalkan gitu. Musibah kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang bisa melawan ya. Gitu. Sedih ya. Yang lebih menakutkan, banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Batam juga mengakibatkan pagar penangkaran buaya di penangkaran Pulau Bulan, Kecamatan Bulang, Batam jebol dan mengakibatkan beberapa buaya lepas dan kabur ke daerah perairan tak jauh dari permukiman warga. Hal ini tentu saja membuat keselamatan warga ikut terancam. Di media sosial, viral video amatir warga yang berhasil merekam kemunculan buaya-buaya berukuran besar di beberapa tempat. Penampakan buaya yang terlepas dari kandang PJK guys, karena kandang PJK hancur tadi malam.
Penangkapan buaya guys yang terlepas dari penangkaran kemarin. Itu tak ada alat situ. Serem sih, karena itu kan buaya ya, maksudnya kayak binatang liar gitu loh, yang which is kita nggak tahu juga ada di mana gitu loh. Jadi ya serem sih. Jadi kita harus tetap hati-hati ya. Semoga secepatnya ketangkap sisa yang hilang itu. Tak hanya tangis istri Sandi Permana, duka atas kepergian orang terkasih juga tengah dirasakan oleh presenter Ibnu Jamil. Setelah kehilangan ayahandanya pada tahun 2023, kini sang ibunda Hajah Tarwiyah pergi ke pangkuan sang pencipta untuk selama-lamanya tadi malam di usia 64 tahun. Suasana haru pun tampak menyelimuti rumah duka, di mana Ibnu berusaha tegar mencium kening almarhumah ibundanya. Kesedihan juga tampak dari istri Ibnu, Ririn Ekawati. Ia merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya sang mertua, mengingat hubungan dekat yang ia miliki dengan almarhumah semasa hidup. Bahkan putri mereka, Yaya, terlihat ikut menangis histeris di dekat jenazah sang nenek. Maka inilah duka Ibnu Jamil dan keluarga atas meninggalnya sang ibunda tercinta. Baik, betul berduka ya, Bang. Terima kasih. Bu Haji Tatang ini meninggal pada jam 18 ya. Tadi sehabis maghrib. Ibu Haji Tatang itu memang orangnya yang luar biasa, baik, ya santun dan bersahabat dengan di lingkungan. Kepergian ini menjadi pukulan berat bagi Ibnu Jamil yang sebelumnya baru saja kehilangan sang ayah Haji Saipudin pada tahun 2023 lalu. Menurut keterangan salah satu kerabat, almarhumah memiliki riwayat penyakit diabetes dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Rencananya almarhumah Hajah Tarwiyah akan dimakamkan ba'da zuhur siang ini di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, berdekatan dengan pusara ayah Ibnu. Saya sih nggak ada perasaan apa-apa gitu, cuma memang kan karena kondisi lagi nggak sehat, jadi memang sering untuk jenguk gitu. Jadi saya sama Ririn suka ganti-gantian, kalau saya lagi ada kerjaan di luar kota, Ririn yang ke rumah gitu. Tapi kalau pas Ririn lagi ada kerjaan dan saya lagi kosong, saya yang ke rumah. Ibu Haji Tatang ini, orang tua dari Ibnu Jamil ini, dia mempunyai riwayat penyakit gula, diabetes ya. Karena dirawat di rumah sakit, kalau tidak salah 1 minggu dirawat. Insya Allah Mama Tatang ini akan dimakamkan setelah sholat zuhur di pemakaman Petukangan Selatan, dekat sama bapaknya Ibnu Jamil.
Semasa hidupnya, almarhumah Hajah Tarwiyah dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi keluarga. Cinta dan perhatiannya tidak hanya dirasakan oleh Ibnu Jamil sebagai putra, tetapi juga oleh Ririn Ekawati sebagai menantunya. Kedekatan mereka terbukti dari banyak momen mereka yang penuh kasih sayang, mulai dari kondangan hingga merayakan Lebaran penuh sukacita bersama. Begitu pula kepada Yaya, almarhumah juga sangat dekat dengan sang cucu. Karena itulah, kepergiannya menjadi pukulan mendalam bagi seluruh keluarga besar Ibnu dan Ririn. Biar sayang sama keluarga semuanya, ya Allah, bagus banget. Belum ini loh. Iya. Gerak. Mana gorengan mah? Kita dulu nih. Dia tuh sayang banget sama anak perempuan karena kan di keluarga anak perempuannya cuma satu. Begitu sama menantunya dia senang gitu. Apalagi kalau menantunya tuh nempel, istilahnya tuh kayak gelendotan atau apa, dia tuh senang banget digituin gitu. Hiburannya tuh cuma pengen ketemu anaknya aja gitu, nggak perlu ngasih macem-macem gitu. Mereka nggak perlu minta ini minta itu, yang penting sering datang apa kalau lagi kosong jengukin gitu. Kalau ada waktu ya kita ajak main, kita ajak jalan gitu.